kalau kata advokat itu laki-laki harus berjenggot. Iya benar. Cakep banget sebenarnya. Oke, balik lagi ke negeri Konoha ya guys. Buat yang kalian tahu aja ya. Siapa? Si Nikita Mirzani kemarin itu masuk di negeri Serang ya, yang di Banten itu gara-gara kan Kak Dito Mahendra ya kan, itu ada sangkut pautnya sama Fitri tahu ya kan. Jadi Fitri di sana itu makanya dia sebenarnya harusnya nggak ketangkep ya, cuman ya dibiarin sama Fitri, makanya Fitri ke Korea, Fitri kemana gitu sampai Nikita sampai dijemput paksa loh. Di Indonesia itu sebenarnya nggak harus seribet itu ya guys. Kalau ada duit, ada koneksi, diem aja. Toh sekarang yang jelas-jelas pembunuhan, yang jelas-jelas pemerkosaan, yang jelas-jelas korupsi hilang, ya kan beritanya, ya kan? Nggak heboh. Sekarang heboh gara-gara orang-orang semakin tahu negara Konoha bisa dibayar, ya kan? Kalau kalian lihat ya, aku sih nggak mau buka ini ya. Kalian ke penjara deh guys. Ya, penjara itu ada kelas-kelasnya, ada kelas VIP, ada kelas ada private loh. Ada yang private loh. Ada AC, ada TV, ada WiFi ya. Itu tergantung kalian punya duitnya berapa. Ya. Jadi kemarin sehingga kita masuk ke penjara di Serang Banten itu salah satunya yang masukin si Fitri. Karena Fitri membuat kasus itu sebagai cuan ya guys. Kalian bisa dengar sendiri dari si Nikita waktu kemarin dia di penjara di Serang Banten, dia keluar duit berapa miliar. Di Serang Banten loh. Keluar duit berapa miliar. Nggak kebayang kalau misalnya di Jakarta mana. Ya kan? Karena minta tolong bapak ini, minta tolong bapak itu, ya kan? Nggak mungkin nggak ada terima kasihnya. Ya kan? Buat orang yang tahu-tahu aja. Soalnya nanti yang kalian bakal kaget, kenapa Isa Zega cuap-cuap? Karena Isa Zega disuruh sama si Fitri untuk nyenggol-nyenggol si Nikita. Karena si Fitri kan udah nggak mau sebut namanya. Lucunya si Fitri nggak mau nyebut nama Nikita Mirzani, ya kan? Kalau misalnya kalian komen-komen, Kak gimana hubungannya sama Nikita Mirzani? Kak gimana ngomong hubungannya sama Fitri Sahuteru? Mereka berdua nggak mau saling sebut nama kan, ya kan? Geli gitu. Kalian pikirin nggak? Sekesel itu ya guys. Kan kalau misalnya kita pertemanan salah paham atau apa, ya kan? Masih bisa lah. Ya udahlah guys, kita lagi kesel-keselan gitu kan. Ya udah, tunggu aja sampai kita cari solusinya. Ini kan mereka nggak mau, ya. Mereka nggak mau saling bahas satu dan yang lainnya. Nyebutin nama aja mereka geli gitu loh, sampai segitunya, ya. Kalau si Ista kan masih ngomong NM, masih ngomong hidung jambu gitu loh. Kalau Fitri sama Nikita udah nggak mau sebut nama, mereka nggak mau. Kayak ketanggapannya Saza yang pengen banget digubris sama. Sebenarnya Nikita sama Zanzabella ini ya sah-sah aja sih kalau kita, karena kan dia pernah datang ke, kalau Kak Zanzabella ini kan sebenarnya salah satu teman aku di sosial media ya kan. Ya dia seorang politikus, seorang orang yang di dalam sosmed yang mau ngomongin tentang kasus apapun ya fair-fair aja, selama itu dalam kapasitasnya dia gitu kan. Gelit tapi bahas mulu, untungnya NM nggak nanggepin. Iya sih, cuman kemarin baru kepancing nih kita sama si Fitri.
karena ditanya gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat perkembangan kasusnya Nikita, ada dua sih. Satu judi online, ya kan, yang lagi digembar-gembor sama si Kak Zanzabella. Yang satu lagi kasus Nikita Mirzani versus Iza Zega. Kira-kira siapa yang masuk penjara, NM atau Fitri? NM bakal masuk penjara karena Fitri bakal suntik dana. Ini yang aku tahu ya guys, si Iza Zega tuh nggak mau bayar pengacara gitu ya, atau nyawer dia nggak mau. Jadi dia mau pasang badan sama ngelaporin Nikita. Tapi kalau misalnya waktu nyawernya atau apa, dia nggak mau. Dia orangnya pelit ya. Dan gue tahu nominalnya berapa. Kemarin waktu dia di penjara itu sebenarnya seharusnya nggak di penjara. Dia kalau misalnya ngeluarin 400 juta itu dia bisa dilepasin gitu guys ya, nggak ditahan hari itu. Cuman karena atasannya udah dapat sumbangan dari NM sama Fitri, jadi dia ditahan hari itu juga, ya kan. Dan sekarang kan si Isa udah keluar kan, udah bebas katanya. Nah, dia melaporkan balik Nikita Mirzani gitu loh. Jadi sekarang kalian tunggu aja guys ya. Ini kan aku selalu kalau ngomong apapun lambat laun nanti terbuktikan. Karena ini real. Kalian yang lihatnya tuh cuman kayak ya udahlah, kayak drama. No, this is real life guys ya. Ini bukan drama. Ini bukan settingan. Ini bukan kayak yang acting gitu. Ini bukan acting ya, karena bener real di penjara ya kan. Real duit keluar gitu loh. Dan gua lebih baik nggak berteman sama orang-orang yang gimana ya guys, bohong gitu ya kan. Karena di sosial media dia ngomongnya begini, tapi in real life it's not true. Si Fitri money laundry kan cek, tapi itu susah sebenarnya. Kalau Fitri dibilang money laundry susah dijelasinnya guys ya, karena kan aku kenal sama keluarganya Fitri ya kan. Fitri itu nih buat 200 orang yang kan nggak semuanya kalian punya uang ya kan. Kalian pasti ada ibu rumah tangga atau apa ya kan. Kalian dari kasta, bukan kasta juga sih, dari sosial ekonomi yang berbeda ya kan. Ada yang orang kaya di sini kan, macam-macam. Ada yang mungkin ada yang masih muda, ada yang ibu-ibu, ada yang nenek-nenek, om-om, tante-tante. Sini kan pada ngumpul kan, pada dengerin. Ini guys ya, yang aku tahu kehidupan di sosial media dan di real nyata itu ada orang yang bisa menceritakan dari nol ya kan. Dari misalnya ini kita ngomongin Fitri dulu ya, biar make sense gitu. Dia ini dilahirkan di perkebunan teh ya kan. Di perkebunan teh di Palembang atau Lampung ya. Kalau ada Kak Puji tolong bantu sini ya. Di Palembang atau Lampung gitu guys, salah satu itulah ya. Terus pokoknya di Sumatera yang aku tahu ya kan. Jadi dia itu bukan orang kaya, dan dia pun sudah mengakui itu dia bukan dari keluarga yang kaya, tapi nggak miskin gitu. Karena kan kakek-kakeknya itu yang dia banggain itu yang Max Sahuteru, dia kan jadi pahlawan katanya gitu kan ya, gitu, pahlawan kebon teh gitu kan. Dan dia ini yang aku tahu nih ya, yang aku dengar, dia ini deket sama kakak-kakak tirinya, karena kan dia nggak mau deket sama Mami Rita ya kan, seolah-olah pengen jadi wanita independen gitu kan. Wanita independen yang udah terbiasa dengan pergaulan bebas
Dari Lampung, Cek, ya, Lampung. Ya kan? Jadi dia bukan dari keluarga yang kaya. Jadi dia kerja, dia bilang kan, dia ini kita flashback ceritanya dia aja ya. Dia kerja di bank, ya kan? Dia kerja di montir-montir ya, di bengkel, ya kan? Sampai dia punya percetakan apa gitu, guys. Dia pernah bikin keterampilan gitulah, percetakan, sampai dia bisa kawin sama si King Arafah. King Arafah punya apa? Si King Arafah apa sih? Kontraktor, dia kontraktor. Makanya dia bisa bikin perumahan karena King Arafah itu suami pertamanya dia, ya kan? Nah, si Fitri udah mulai main pengadaan. Jadi dia bukan orang yang kaya. Ini ceritanya, dia bukan orang yang kaya terus tiba-tiba jadi konglomerat, nggak. Ada pertahapannya. Dia kawinin King Arafah, suami pertamanya, di Lampung, ya kan? Tapi King Arafah udah punya istri, ya kan? Udah punya istri. Jadi dia ngerebut laki orang juga, ya kan? Terus pindah ke Jakarta, punya Naira, ya kan? Belum tentu juga Naira anaknya Arafah. Terus punya Khaira, dan dia seolah-olah